Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 105. Chapter 105, Wakil Presiden. Setelah itu, Mu Sungtian menyaksikan ketiganya, menyelinap, dan duduk di belakang puing-puing. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketiga anak nakal ini benar-benar licik. Tapi dia harus mengakui bahwa memutuskan strategi seperti itu di labirin adalah yang paling tepat. Pada saat yang sama, 9 tim lainnya bergerak di labirin untuk mencari lawan dan juga jalan keluar. Yang lain juga telah mengalahkan aspek batunya sendiri. Dan bahkan ada 2 tim yang bertabrakan. Semua orang berharap untuk tampil baik dalam ujian. Setelah berlatih dengan getir selama 3 bulan, semua orang ingin mempesona dan bersinar. Setiap orang penuh dengan energi. Jadi saat kedua tim bertemu, itu seperti kesengsaraan surgawi dan gempa bumi. Itu segera berkembang menjadi pertempuran habis-habisan yang intens dan brilian. Wakil Presiden mengawasi siswa kelas elit junior dan mengangguk, menyatakan persetujuannya. Tidak buruk. Wakil Presiden memiliki ekspresi puas di wajahnya sementara berdiri paling dekat dengannya adalah guru yang dipuji sebagai Raja Iblis, Guru Ji Hongbin. Mulut Ji Hongbin sedikit melengkung ke atas. Tidak banyak, yang terbaik adalah tim ini. Sambil mengatakan itu, dia menunjuk ke salah satu layar. Wakil Presiden mengalihkan pandangannya dan melihat ketiga pemuda yang duduk di belakang puing-puing batu berbicara dengan santai dan hati-hati. 3 orang itu, Guruji, katakan padaku, menurutmu, mengapa mereka yang baik? Ji Hongbin menjawab dengan acuh tak acuh, mereka mampu tetap tenang dalam menghadapi situasi mereka saat ini dan pragmatis. Mereka menggunakan otak mereka untuk menjalani ujian. Untuk dapat memahami inti dari tes labirin dan menemukan celah. Siswa cerdas ini memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang gegabah dan terburu-buru bertengkar sekarang. Oh. Kemudian mari kita tunggu dan lihat hasilnya di akhir. Wakil Presiden agak pendek dan gemuk, bergoyang-goyang saat dia tertawa dan menjawab. Tawanya memberikan sensasi hangat seperti angin musim semi. Tetapi para guru yang akrab dengannya tahu bahwa ini adalah pria dengan belati tersembunyi di balik senyumannya. Jika bukan karena pelanggaran berat yang dia lakukan di masa lalu, dia tidak akan pernah menjadi seorang guru. Dan sekarang, Ji Hongbin melirik Wakil Presiden. Tidakkah menurutmu mereka agak mirip denganmu? Wakil Presiden menyipitkan mata dan menjawab dengan tidak senang, apa yang kamu sindir? Senyuman di wajah Ji Hongbin sedikit berubah dan senyum yang langka namun aneh muncul. Dasar rubah gendut, kenapa repot-repot berakting? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak dapat melihatnya. Diam, Wakil Presiden memelototinya dengan sedikit marah. Sebaliknya, Ji Hongbin mencengkeram pundak Wakil Presiden. Baiklah, kamu masih tidak bisa melepaskannya. Wakil Presiden menghela nafas. Bagaimana mungkin saya bisa melepaskannya? Tapi sekarang jauh lebih baik. Pada awalnya, yang bisa saya pikirkan hanyalah kembali ke masa lalu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang saya temukan yang telah menginvestasikan begitu banyak kerja keras. Sayang sekali saya telah menyinggung orang lain dan tidak bisa kembali. Ji Hongbin tertawa getir. Anda menyebutnya menyinggung orang lain. Kamu. Baiklah. Pria sejati tidak membanggakan pencapaiannya di masa lalu. Cukup tentang ini, cukup. Wakil Presiden memotong kata-katanya. Ji Hongbin mengarahkan jarinya ke arahnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wakil Presiden rubah gendut itu mendengus. Karena mereka tidak mengizinkan saya kembali, saya akan membiarkan kalian semua melihat bahwa saya masih dapat menyebabkan keributan di sekolah. Bocah ini baik, siapa namanya? Dia menunjuk ke Lan Xuanyu. Mu Sungtian segera bergegas ke depan dan menjawab dengan hormat. Namanya Lan Xuanyu. Setelah ujian selesai, suruh dia menemukanku. Wakil Presiden menyipitkan kedua matanya saat itu bersinar dengan cahaya redup. Di sisinya, Ji Hongbin melompat ketakutan. Hei gendut, bisakah kamu tidak menyesatkan anak itu? Wakil Presiden memberikan ekspresi tidak berbahaya seolah-olah dia telah salah dituduh. Bagaimana mungkin? Saya orang yang santai. Ji Hongbin mengomel. Kamu, mudah bergaul. Dasar anak yang santai. Tepat pada saat itu, pertempuran di lapangan telah berkembang seperti api. Seluruh ukuran labirin dikontrol untuk memungkinkan siswa menemukan lawan dalam waktu setengah hari. Pada saat itu,
Para siswa yang bertemu dengan tim lain terlibat dalam pertempuran brutal dan bertempur sepuasnya. Bahkan ada 3 kelompok yang terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Di sisi lain, Lan Xuanyu dan timnya terus duduk di belakang Rerundewa sambil mempertahankan kekuatan mereka. Qian Lei berbisik, dengar, sepertinya ada pertempuran tidak jauh dari kita. Aku bahkan bisa mendengar suara mereka. Haruskah kita keluar dan melihatnya? Mereka seharusnya sudah bertarung satu sama lain, kan? Tetap tenang, jangan tidak sabar. Kami tidak terburu-buru, Lan Xuanyu menjawab. Mereka telah mendengar langkah kaki di dekat mereka 2 kali. Ini karena ada persimpangan jalan tidak jauh dari mereka. Aspek batu telah ditugaskan untuk melindungi perempatan jalan. Setelah menemukan keberadaan mereka, aspek batu telah bergerak ke arah mereka. Siswa yang melewati persimpangan jalan akan mendekati mereka untuk melihat-lihat. Setelah melihat jalan buntu, mereka secara alami akan berhenti dan berbelok ke arah lain. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ketiganya bersembunyi di sana. Kamu benar-benar sabar dan bisa menjaga ketenanganmu. Liu Feng tidak bisa menahan pujian. Setelah diperkuat oleh Lan Xuanyu, kemampuan bertarungnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Dia benar-benar ingin pergi berperang melawan yang lain. Di usia mereka, mayoritas dari mereka haus untuk pamer, terutama untuk siswa kelas elit junior. Lan Xuanyu mengangkat bahu. Bukannya aku sabar, tapi tidak ada gunanya gegabah. Sudahkah kamu lupa? Kami bebas dari tersingkir di semester pertama. Tentu saja, kita bisa keluar dan mengambil inisiatif untuk melawan orang lain. Dan dengan posisi kami, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi, bagaimana kita memperkirakan berapa banyak lawan yang akan kita temui? Tapi menunggu di sini berbeda. Dengan menunggu lebih lama, ada peluang lebih tinggi bagi kita untuk menjadi juara. Karena kita tidak akan tersingkir, kita harus memilih jalan terbaik untuk diri kita sendiri. Sesederhana itu. Betul sekali, sesederhana itu. Setelah mendengar penjelasannya, semua ketidaksabaran dalam hati Qian Lei dan Liu Feng menghilang. Apa yang dikatakan Lan Xuanyu adalah kebenaran. Mereka tidak berisiko tersingkir, mengapa perlu cemas untuk hasil yang cepat? Menunggu kesempatan terbaik dan memperebutkan tempat pertama adalah pilihan terbaik. Kekuatan spiritual Qian Lei lebih kuat dari Lan Xuanyu. Dia segera mengerti setelah mendengar penjelasan Xuanyu. Dia mengerutkan kening sejenak lalu tertawa. Kalau begitu biarkan mereka bertarung. Saat mereka sudah tenang, kita bisa keluar dan membereskan kekacauan itu. Itu tidak terlalu buruk juga. Lan Xuanyu tersenyum. Istirahat, ayo istirahat. Pada saat itu, Lu Qianxun, Ye Lingtong, dan anggota ketiga mereka, Chang Jianyi maju terus dengan mantap. Mereka telah bertemu dan mengalahkan tim lain dan mencari yang lain. Lu Qianxun mengambil barisan depan dengan Ye Lingtong dan Chang Jianyi sedikit di belakangnya di sisinya. Dari ketiganya, Lu Qianxun dan Ye Lingtong adalah tipe Soul Master Offensive, sedangkan Chang Jianyi adalah Soul Master tipe Kontrol. Ini adalah kombinasi yang relatif kuat. Terutama di peringkat bawah, efek dan kelayakan tipe kontrol dan tipe tambahan Soul Master tidak begitu jelas. Memiliki 2 Soul Master tipe ofensif adalah keuntungan yang kuat. Lu Qianxun adalah yang tertua di kelas, hampir berusia 9 tahun. Tapi kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat ke-19. Dia memiliki potensi untuk menembus peringkat ke-20 dan menggunakan cincin jiwa keduanya di masa sekolah. Dia memiliki keyakinan kuat bahwa dia adalah yang paling menonjol di kelasnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lan Xuanyu adalah satu-satunya yang memperoleh poin tambahan dalam tes sebelumnya, 2 kali, sementara tidak memiliki apa-apa. Meskipun dia memiliki skor total tertinggi, yang memimpin dan diberikan kekebalan untuk eliminasi untuk istilah tersebut adalah tim Lan Xuanyu. Lu Qianxun sama sekali tidak memandang Lan Xuanyu dan timnya, karena dia tidak pernah benar-benar memperlakukan mereka sederajat. Tapi ketidakbahagiaan tetap ada di hatinya. Setelah memasuki tes pertarungan yang sebenarnya, perasaan mencekik tetap ada di hatinya. Terlepas dari apapun, dia bertujuan untuk mencapai hasil tertinggi dan menjadi juara. Soul Land 4 Chapter 106. Chapter 106, Raungan Singa Emas. Jadi saat menghadapi lawan pertama mereka, itu adalah pukulan telak saat mereka mengalahkan mereka. Monitor kelas, haruskah kita memperlambat? Chang Jianyi menyarankan. Chang Jianyi memiliki kulit yang cerah dan dapat dianggap sebagai orang yang lembut. Biasanya, dia tidak pernah mengungkapkan apapun tentang dirinya, membiarkan orang lain berpikir bahwa dia hanya bisa menjadi yang terbaik karena dia berada di tim yang sama dengan Lu Qianxun.
Tetapi Lu Qiansun tidak berpikir seperti itu, karena dia dan Chang Jianyi dipilih dari sekolah cabang yang sama. Dia sangat jelas tentang kekuatan Chang Jianyi. Faktanya, penilaian Chang Jianyi agak kuat, dan itu merupakan faktor penting untuk menjadi master jiwa tipe kontrol yang sangat baik. Di antara siswa elit junior kelas dan selain Lan Xuanyu dan Qian Lei, kekuatan spiritual Chang Jianyi berada di peringkat ketiga, setelah mencapai 80 poin. Baik, Lu Qiansun berhenti. Meskipun dia merasa ingin mendapatkan hasil, dia cukup rasional untuk mendengarkan saran. Sebaliknya, Ye Lintong lah yang agak tidak bahagia. Kami tidak melelahkan diri, mengapa tidak melanjutkan? Tidak akan terlambat untuk beristirahat setelah menyingkirkan tim lain, kan? Chang Jianyi tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami tidak tahu berapa banyak lawan yang harus kami hadapi di labirin ini. Bagaimana jika kita bertemu dua tim pada waktu yang bersamaan? Kami adalah tim terkuat di kelas, bagaimana jika mereka memutuskan untuk bekerja sama dan mengelilingi kami? Meskipun ada perbedaan antara kekuatan setiap orang, itu tidak seberapa. Jadi, kita harus melakukannya perlahan dan mempertahankan kondisi puncak kita. Dengan begitu, kami dapat menangani situasi apapun yang menghadang. Mari kita dengarkan dia. Kami harus stabil untuk memastikan tempat teratas. Lu Qiansun membuat pilihan. Dia menjadi pemantau kelas elit junior bukan hanya karena kekuatannya. Meskipun dia masih agak tidak mau, Ye Lintong menganggukkan kepalanya. Di sana ada tumpukan puing dan itu jalan buntu, kita harus istirahat di sana. Lu Qiansun dan Chang Jianyi mengikuti jarinya dan melihat bahwa jalan di depan memiliki tumpukan puing. Baiklah, ayo pergi. Di balik rerun dewa, Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng saling memandang. Mereka tidak jauh dari perempatan dan mendengar semua yang telah didiskusikan Lu Qiansun dan timnya. Keberuntungan macam apa itu? Untuk menghadapi lawan terkuat sambil melakukan skipping. Ini benar-benar. Meskipun Liu Feng dan Qian Lei sangat percaya diri, atau lebih tepatnya, di Lan Xuanyu. Musuhnya adalah Lu Qiansun. Lu Qiansun, yang hampir berada di peringkat ke-20. Dalam hal kultivasi kekuatan jiwa, itu berkali-kali lebih tinggi dari milik mereka. Dan ada Ye Lintong dan Chang Jianyi. Dalam pertarungan 3 lawan 3, keduanya sedikit takut. Tapi ketiganya terus bergerak mendekati mereka dengan hati-hati. Apa yang kita lakukan? Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, lalu mengarahkan kedua jari telunjuknya ke Qian Lei dan menguraikan bentuk pintu, menunjukkan padanya untuk memulai pemanggilannya. Dia kemudian menoleh ke Liu Feng dan menganggukkan kepalanya. Blue Silver Grace bermotif emas dan perak bermekaran dari tangannya pada saat yang sama dan membungkusnya. Karena mereka tidak bisa lagi bersembunyi, mereka harus bertarung. Qian Lei tidak berani menunda dan segera melepaskan koin pemanggilannya dan dengan cepat memulai pemanggilan. Gerbang pemanggilan muncul sekali lagi saat Lan Xuanyu meraih ke struktur pintu dengan tangannya tertutup lumput perak biru berpola perak untuk memperkuat pemanggilan. Di sisi lain, Liu Feng melepaskan tombak naga putih dan menerima dukungan Lan Xuanyu, membuka mata naga itu. Lu Qiansun dan timnya mendekat tepat saat gerbang pemanggilan selesai. Saat itu juga, suara familiar keluar dari dalam gerbang pemanggilan. Tidak gratis. Lan Xuanyu, Liu Feng, dan Qian Lei langsung membatu. Di sisi lain rerun dewa, Lu Qiansun, Ye Lintong, dan Chang Jianyi secara alami mendengar suara itu dan segera berhenti di jalur mereka. Tidak senggang, waktu yang tepat untuk sibuk. Suara itu secara alami milik Dong Qianqiu. Apa yang bisa diandalkan daripada memanggil Dong Qianqiu, yang berada di atas peringkat ke-20. Mereka percaya bahwa mereka memiliki peluang lebih baik untuk menang melawan 4 lawan 3. Tapi jawaban sederhana Dong Qianqiu tentang kesibukan malah merusak situasi mereka. Apalagi serangan diam-diam, mereka benar-benar terekspos. Dan pemanggilan yang gagal berarti Qian Lei lumpuh. Rencana awal 4 lawan 3 segera berubah menjadi 2 lawan 3. Mata Lu Qiansun berbinar saat suara gemuruh datang dari tenggorokannya. Seluruh tubuhnya bertambah besar saat cincin jiwa kuning melonjak dari bawah kakinya. Rambutnya segera berubah menjadi keemasan juga. Raja Singa Emas, itu adalah semangatnya. Peningkatan ukuran memberinya ukuran dewasa penuh. Dia berlari ke depan dan menabrak puing-puing sambil melemparkan 2 pukulan. Ye Lintong melepaskan roh naga langitnya serta tubuh langitnya dan mengikuti dari belakang. Setelah melalui pelatihan dan koordinasi selama 3 bulan, Ye Lintong tahu apa yang harus dilakukan atas inisiasi Lu Qiansun.
Mereka tidak yakin dengan situasi di sisi lain dan dengan demikian memutuskan untuk menghancurkan puing-puing menjadi proyektil sebagai senjata untuk menekan pihak lain. Di sisi lain, Lan Xuanyu segera merasakan kejadian yang tak terduga dan bereaksi. Dia menarik Liu Feng dan melemparkannya ke atas. Menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh rumput perak biru berpola emas di tangan kanannya, Liu Feng terbang di atas puing-puing dan hampir mencapai puncak. Lan Xuanyu segera memegang kapak perang besar setelah melemparkannya dan mengangkatnya ke atas. Bang! Batu-batu yang terlempar ke arahnya terlempar oleh kapak perang. Liu Feng ditembak jatuh seperti sambaran petir dari udara. Serangannya tidak ditujukan pada Lu Qianxun atau Ye Lingtong tetapi langsung ke Chang Jianyi yang berdiri di belakang. Liu Feng dan Lan Xuanyu tahu bahwa peluang mereka dalam pertandingan 2 lawan 3 sangat rendah. Lu Qianxun bukan sembarang orang. Mereka harus menyingkirkan satu dulu. Bisa dikatakan bahwa Liu Feng telah mengerahkan semua kekuatannya yang telah diperkuat oleh Blue Silver Grace bermotif emas ke dalam serangan ini. Chang Jianyi hanya melihat cahaya putih turun ketika tombak naga putih muncul di depannya. Tapi cincin jiwa Chang Jianyi langsung meledak juga. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang bisa menjadi bagian dari tim elit junior kelas terkuat menjadi orang biasa? Sosok manusia yang samar muncul di belakang Chang Jianyi yang mirip dengannya tetapi sangat kaku. Lingkaran cahaya putih samar mekar dari sosok itu dan langsung melindungi bagian depan Chang Jianyi. Liu Feng tiba-tiba merasakan segalanya di hadapannya menjadi lambat. Meskipun ini dipatahkan oleh raungan tombak naga putih, itu memberi Chang Jianyi cukup waktu untuk bereaksi. Chang Jianyi menghindari serangan fatal yang diarahkan ke kepalanya dan mengambil setengah langkah keluar. Pada saat berikutnya, tombak naga putih menusuk tepat melalui bahunya dan menjepitnya ke tanah. Itu menyakitkan. Meskipun rasa sakit dalam tes telah dikalibrasi menjadi 5% dari rasa sakit yang sebenarnya, tusukan melalui bahu tidak lemah. Sangat menyakitkan hingga menyebabkan air mata di mata Chang Jianyi. Liu Feng hendak melepaskan serangan lain ketika dia mendengar raungan menggelegar di belakangnya. Mengaum. Tanah mulai bergetar saat pikiran Liu Feng menjadi kosong. Bahkan dengan amplifikasi kekuatan Blue Silver Grace berpola emas Lan Xuanyu, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir gagal untuk mengeluarkan tombak naga putih. Golden Lion Roar. Keterampilan jiwa pertama Lu Qianxun. Raja Singa Emas adalah roh yang sangat kuat dari Lu Qianxun dan merupakan roh kelas puncak sejati. Meskipun penguatan Meridian tidak sekuat roh tipe naga atau Phoenix, Golden Lion King dianggap yang terkuat di antara roh tipe singa. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan roh tipe naga biasa. Di dalam jalan yang panjang dan sempit, kekuatan Golden Lion Roar diperkuat dengan luar biasa. Kekuatan spiritual Liu Feng tidak dikuasai untuk memulai dan segera terpengaruh saat dia berhenti di jalurnya dan mengerang kesakitan. Di sisi lain, Qianlei memeluk kepalanya dengan tangannya dan berlutut kesakitan. Kekuatan spiritualnya kuat, tetapi Golden Lion Roar bukan hanya serangan spiritual tetapi serangan gelombang suara yang kuat. Tidak mungkin baginya untuk menanggungnya. Saat itu, Liu Feng dan Qianlei telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Soul Land 4 Chapter 107. Chapter 107, Raungan Naga. Pada saat ini, Ye Lingtong kemudian melihat bahwa lawan di depannya, orang-orang yang baru saja bersembunyi di balik puing-puing, sebenarnya adalah Lan Xuanyu dan dua rekan satu timnya. Di hadapan raungan singa emas, beberapa bebatuan yang berterbangan di udara bahkan berubah menjadi debu akibat gempa. Lan Xuanyu menghadap ke depan dan orang pertama yang menanggung beban itu. Dia hanya merasa tercekik di dadanya, kedua telinganya berdenging dan dia kehilangan pendengarannya pada saat itu. Rasa sakit yang hebat menghampirinya seperti dia akan terkoyak oleh raungan singa emas itu. Sebenarnya, ketika Lu Qianxun baru saja memasuki labirin bawah tanah ini, diam-diam dia sudah senang. Di lingkungan seperti ini, Golden Lion Roar miliknya bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya dengan pasti, dia bahkan tidak takut dengan pertarungan kelompok. Tapi ada masalah dengan raungan singa emasnya, itu membutuhkan cukup banyak kekuatan jiwa. Oleh karena itu, dia tidak tahan menggunakannya selama pertempuran sebelumnya. Ketika dia dihadapkan dengan Lan Xuanyu dan timnya, terutama setelah Liu Feng melukai Chang Jianyi dengan tombaknya, dia segera menggunakannya dengan tidak sabar. Tetapi setelah melihat bahwa lawannya adalah 3 orang ini, dia sudah menyesal. Meskipun kekuatan Golden Lion Roar kuat, itu juga akan mengungkapkan lokasi target mereka dan ini bukan yang dia inginkan. Juga, dia merasa sia-sia menggunakannya di Lan Xuanyu dan timnya.
Dia tidak merasa bahwa ketiga orang ini adalah ancaman bagi mereka. Ye Lingtong dan Chang Jianyi memiliki jejak emas di dahi mereka yang bersinar perlahan. Lu Qiansun telah mengaktifkan sesuatu untuk mencegah mereka terpengaruh oleh raungan singa emas. Dengan raungan tunggal ini, situasi perang telah benar-benar miring. Lu Qiansun mengambil langkah keluar dan langsung berlari menuju Lan Xuanyu dengan kepalan yang mengarah ke kepalanya. Ye Lingtong tidak benar-benar ingin bertarung dengan Lan Xuanyu, tetapi mereka adalah satu tim sekarang dan dia jelas tidak akan menahan diri saat ini. Dia melakukan body flip, mengayunkan ekor naganya dan mengirimkan tendangan ke arah Liu Feng. Dia berada dalam kondisi tubuh surgawi, jadi jika Liu Feng ditendang, bersama dengan efek dari raungan singa emas, dia tidak akan selamat. Tetapi pada saat ini, situasi yang tidak terduga terjadi. Meskipun gerbang pemanggilan yang dibuka Qian Lei barusan tidak memanggil Dong Qianqiu, itu tidak ditutup. Karena semuanya terjadi dengan sangat cepat, jiwa skill belum diangkat. Kemudian, tangan ramping tiba-tiba terulur dari gerbang pemanggilan. Itu menunjuk dan ada semburan es. Lu Qiansun hanya merasakan permukaan tinjunya menjadi sedingin es, dia mulai menggigil dan gagal mengenai Lan Xuanyu. Kemudian, sosok cantik muncul seketika di hadapannya. Tapi sebelum dia bisa melihatnya dengan baik, tiba-tiba, Dragon Roar yang berapi-api bergema. Ketika Golden Lion Roar meraung di depan Lan Xuanyu, dia merasa seolah-olah dia akan terkoyak, tetapi pada saat itu, energi emas yang diam-diam mengalir di dalam dirinya meledak. Aura kejam meledak dari sumber utama tubuhnya seperti diprovokasi. Lan Xuanyu merasa tubuhnya terbakar seperti arang dan dia menjadi haus, kejam, gigih, marah, gila dan semua emosi lain datang padanya secara instan. Blue Silver Grass berpola emas di tangan kanannya memiliki pola emas samar di rumput biru aslinya. Namun, saat ini pola emas tersebut justru berubah menjadi warna emas murni. Lan Xuanyu mendongak tiba-tiba, kedua matanya berwarna emas, warna emas dengan semburat kegilaan. Kemudian, dia membuka mulutnya dan Dragon Roar yang berapi-api itu meledak. Ang! Dragon Roar yang menakutkan itu memenuhi seluruh bagian. Saat ini, di depannya ada Dong Qianqiu dan Lu Qiansun yang paling dekat dengannya. Dong Qianqiu segera bereaksi dan mundur kembali ke gerbang pemanggilan, dia bahkan membuat lapisan dinding es di depannya. Tapi dinding es langsung hancur. Lu Qiansun tidak seberuntung itu. Dia mengerang dan mengeluarkan darah melalui 7 lubang selama Dragon Roar dan tersandung ke belakang. Qian Lei, yang berada di belakang Lan Xuanyu, tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Untungnya, Dragon Roar itu sepertinya tidak berpengaruh padanya dan dia tidak terpengaruh secara drastis. Orang-orang yang paling terpengaruh adalah Ye Lingtong dan Liu Feng. Ye Lingtong mengirim tendangan ke arah Liu Feng pada awalnya, tetapi ketika raungan naga itu terjadi, tubuh langitnya tiba-tiba menghilang dan tubuhnya menjadi lemas saat dia jatuh ke tanah. Sebaliknya, cahaya putih yang menyala-nyala meledak dari tombak naga putih di tangan Liu Feng dan auman naga putih jernih bergema bersama dengan raungan naga yang mengamuk dari Lan Xuanyu. Tombak naga putih berkilauan dan mengubah Chang Jianyi yang baru saja dia tusuk menjadi seberkas cahaya putih, lalu menghilang. Liu Feng belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Dia berbalik dengan cepat dan menusukkan tombak naga putihnya sekali lagi. Dua sinar cahaya tombak meletus, lalu menembus tubuh Lu Qiansun dan Ye Lingtong, mengubahnya menjadi cahaya putih juga. Akhir pertempuran. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat. Dari saat kedua belah pihak semakin dekat dan Dong Qianqiu mengatakan bahwa dia tidak bebas, pertempuran hanya berlangsung sekitar 10 detik sebelum berakhir. Qian Lei melihat apa yang terjadi dengan linglung. Setelah Lan Xuanyu mengeluarkan raungan ganas itu, dia merosot ke tanah seperti dia koma tetapi tidak mengakhiri ujian. Liu Feng merasa bersemangat. Dia bahkan cukup percaya diri mengalahkan Lu Qiansun. Di ujung tombak naga putihnya, seberkas cahaya yang panjangnya sekitar 34 cm melesat darinya, itu agung dan tak tertandingi. Lalu, ada sepasang langkah kaki samar dari jauh. Liu Feng tertegun tetapi pada saat ini, dia sangat berpikiran jernih. Dia pindah ke sisi Lan Xuanyu dalam sekejap dan menggendongnya di punggungnya. Lalu berkata pada Qian Lei, bangun, cepat, kita pergi. Raungan singa emas dan raungan naga Lan Xuanyu membuat tempat ini menjadi target semua orang. Mereka juga tidak tahu berapa banyak kelompok siswa yang tersisa di sini dan rencana mereka adalah keluar lebih dulu. Qian Lei tercengang. Dia sebenarnya tidak terlalu terpengaruh saat berdiri di belakang Lan Xuanyu, dia dengan cepat memanjat dan berlari bersama Liu Feng. Liu Feng ragu-ragu ketika dia tiba di perempatan,
dia berbelok ke kiri dan berlari dengan cepat. Tapi mereka hanya berlari beberapa langkah sebelum bertabrakan dengan tim lain. Tim ini dipimpin oleh rival lama mereka, Jin Xiang. Jin Xiang tercengang ketika dia melihat Liu Feng dan yang lainnya, dan mengungkapkan senyuman jahat. Tidak diragukan lagi bahwa tim Liu Feng terlihat seperti berada dalam posisi yang sulit. Lan Xuanyu tidak sadarkan diri di punggungnya, dan Qian Lei serta Liu Feng tampak sedih dan tertekan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang. Melihat ketiga orang ini, Liu Feng dan Qian Lei tercengang, musuh pasti akan bertemu. Tetapi pada saat ini, Qian Lei akhirnya menunjukkan kecerdasannya dari memiliki kekuatan spiritual lebih dari 150. Ekspresinya segera berubah menjadi panik dan memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, lalu dia berteriak sekuat tenaga, "Lari! Lu Qiansun dan timnya ada di sini. Lari, cepat!" Saat dia berlari, dia mendorong Liu Feng dengan ringan dari belakang. Liu Feng segera mengerti, tidak hanya dia tidak mengurangi kecepatannya, dia berlari dengan ketakutan yang lebih besar terhadap Jin Xiang dan timnya. Mendengar nama Lu Qiansun, Jin Xiang ketakutan juga. Di antara siswa di kelas elit junior, dia hanya mengagumi Lu Qiansun saja. Ketika dia mendengar bahwa Lu Qiansun akan datang, ditambah fakta bahwa Liu Feng dan Qian Lei melarikan diri tanpa ada niat untuk melambat, dia secara naluriah menjadi pengecut dan dengan cepat berkata, "Cepat, lari, ayo pergi ke suatu tempat lebih jauh." Pemikirannya sangat sederhana, dia tidak ingin menghadapi Lu Qiansun saat ini jadi dia akan lari dulu sebelum membuat rencana. Adapun Qian Lei, Liu Feng dan Lan Xuanyu, mereka akan bisa berurusan dengan mereka kapan saja, bukan? Makanya, dia dan timnya berbalik pada saat bersamaan. Juga, Qian Lei telah melepaskan roh Flaming Bird-nya. Dengan kedua sayap Flaming Bird terbuka di punggungnya, dia tidak hanya dapat meningkatkan kecepatannya, tetapi juga dapat melindungi punggungnya sepenuhnya, mencegah Liu Feng dan Qian Lei menyerang dari belakang. Soul Land 4 Chapter 108. Chapter 108, Rasa Keakraban. Mereka sedang dalam ujian tengah semester dan dia sangat berhati-hati. Dia terlalu akrab dengan tombak naga putih Liu Feng dan sangat percaya bahwa sedikit kemampuan ofensif tidak mampu menembus sayap roh Flaming Bird-nya. Tapi kemudian, Jin Xiang melihat bayangan ujung tombak putih di dadanya dengan kaget. Dia menoleh ke belakang dengan susah payah dan menatap Liu Feng dan Qian Lei. Apa yang dia lihat adalah wajah masam Qian Lei dan penghinaan Liu Feng. Sayap roh Flaming Bird miliknya memiliki lubang. Dan hatinya juga. Kedua temannya mengalami nasib yang sama. Amplifikasi pada tubuh Liu Feng berangsur-angsur surut, tetapi sebagian besar efek dari Dragon Roar masih ada. Dia hanya takut dia tidak punya tempat lain untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Dia hanya bisa menggunakannya untuk melawan 3 lawan yang membelakanginya. Apakah kamu merasakan kepuasan menusuk mereka dengan tombakmu? Qian Lei tertawa nakal. Liu Feng mengangguk. Itu terlalu menyegarkan. Bagaimanapun, itu tidak dihitung sebagai pembunuhan di dalam dunia simulasi. Dan, lawannya adalah Jin Xiang. Jin Xiang sangat marah. Dia tidak pernah menyangka timnya akan berakhir seperti itu. Tim mereka tidak pernah bertemu lawan lain dan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan mereka. Begitu saja, kesempatan mereka hilang. 3 berkas cahaya muncul saat tim Jin Xiang dikeluarkan dari ujian. Mereka pasti tersingkir. Liu Feng dan Qian Lei terus berlari. Setelah menjatuhkan 3 musuh, efek amplifikasi pada Liu Feng benar-benar habis. Dia dan Qian Lei telah kembali ke diri asli mereka yang lebih lemah. Mereka melarikan diri dari TKP dengan panik. Di dalam ruang pelatihan, guru semua kaget. Hanya ada 3 tim yang tersisa di dalam labirin. Tim lain telah kalah dalam pertarungan mereka atau dikalahkan oleh tim Lan Xuanyu. Tim Lu Qiansun dan Jin Xiang telah jatuh ke tangan mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, kedua tim kalah secara tidak adil. Tapi Ji Hongbin dan Wakil Presiden melihatnya berbeda. Wakil Presiden menyipitkan matanya dan menyaksikan layar dengan kemegahan berputar-putar di dalamnya. Di sisi lain, ekspresi Ji Hongbin adalah salah satu keterkejutan saat dia menggumamkan sesuatu dengan pelan. Guru lain lebih menekankan pada hasil, tetapi keduanya menganggap hal lain lebih penting. Gerbang pemanggilan telah memanggil seseorang. Dan itu jelas manusia dengan kecerdasan, yang merupakan bagian dari federasi dan berbicara dalam bahasa yang sama juga. Dari mana mereka memanggil orang itu? Fakta bahwa Lan Xuanyu mampu memperkuat kekuatan Liu Feng bukanlah hal yang aneh,
Lagi pula, ada sistem tambahan Soul Master yang mampu melakukan hal yang sama untuk bertarung dengan Soul Master. Pertanyaannya adalah, apa itu Dragon Roar Lan Xuanyu setelah disambar oleh Golden Lion Roar? Tidak mungkin bagi mereka untuk menang tanpa Dragon Roar itu. Bisa dikatakan Dragon Roar mengubah seluruh aliran pertempuran sepenuhnya. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu berada di peringkat ke-14 dan Dragon Roar jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai dan dimanfaatkan oleh kekuatannya. Itu artinya ketika dia berada di bawah penindasan penuh dari Golden Lion Roar, meridian di dalam tubuhnya melepaskan kekuatan khusus untuk itu terjadi. Itu pantang menyerah dan berdiri tegak melawan raungan marah Raja Singa Emas sampai tingkat serangan balik dengan kekuatan yang lebih kuat. Dan ini adalah perbedaan besar antara kultivasi mereka. Tidak diragukan lagi bahwa roh Lan Xuanyu lebih kuat dari lawannya. Lebih kuat dari Golden Lion King. Semangatnya, varian Blue Silver Grass. Tapi bagaimana varian Blue Silver Grass bisa melampaui Golden Lion King dalam hal kemampuannya? Itu sangat aneh, tidak hanya layak untuk diteliti tetapi juga penuh dengan potensi. Wakil Presiden mengangguk. Setelah ujian selesai, segera periksa tubuh siswa dan lihat apakah ada pengaruh dari tes tersebut. Evaluasi hasil mereka secara komprehensif. Iya, Mu Sungtian segera menurut. Faktanya, sebagai guru yang bertanggung jawab atas kelas elit junior dan orang yang bertanggung jawab untuk menguji Lan Xuanyu di awal dan melihatnya mengalami koma, dia ketakutan setengah mati. Hal yang paling dia khawatirkan adalah tubuh Lan Xuanyu mengalami masalah dari insiden itu. Tampaknya mustahil untuk mengantisipasi hal seperti itu bisa terjadi. Ketika tes untuk 3 tim yang tersisa selesai, semua pot dibuka secara bertahap. Mu Sungtian segera tiba di depan pot Lan Xuanyu. Dia menyaksikan Lan Xuanyu yang pucat pasi duduk dari polong. Tatapannya agak kabur saat dia menggelengkan kepalanya, sepertinya ingin menggelengkan sesuatu. Xuanyu, kamu baik-baik saja. Mu Sungtian melambaikan tangannya di depan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Segera, Mu Sungtian melihat sekilas cahaya emas dari dalam mata Lan Xuanyu. Gurumu, saya baik-baik saja. Lan Xuanyu berjuang saat dia keluar dari pot dan sekali lagi mulai menggelengkan kepalanya. Dia merasakan perubahan dalam dirinya, bukan karena itu buruk tetapi sebaliknya, dia tampaknya telah tumbuh sedikit lebih kuat. Dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Dragon Roar, dia menemukan bahwa semua kekerasan di dalam dirinya telah dikeringkan. Kelelahan yang ekstrim muncul setelah itu. Planet Do Surga. Ya ampun, dia membuatku takut. Bocah itu, Dong Qianqiu menepuk dadanya, ekspresinya kaget. Meskipun dia telah mundur begitu dia mendengar awal dari auman, itu telah mempengaruhi meridiannya dan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tunggu sebentar, mengapa Dragon Roar bocah itu terasa begitu akrab? Dong Qianqiu mengerutkan kening saat binar melintas di matanya. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir keras. Dengan selesainya tes, semua orang kembali ke dunia nyata dan kelelahan mereka dengan cepat menghilang. Meskipun vitalitasnya agak lemah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah tumbuh agak. Pusaran emas dan perak yang berputar di dalam dadanya sepertinya juga tumbuh sedikit. Mengenai seberapa banyak dia telah tumbuh, dia hanya bisa memastikan setelah mengujinya dengan peralatan. Tapi merasakan perubahan itu terasa menyenangkan baginya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat Lan Xuanyu meregangkan tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa bergerak setelah Dragon Roar, dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi dalam ujian. Liu Feng, dasar bocah hina. Tepat pada saat ini, raungan keras mengganggu pikirannya. Saat melompat keluar dari kelompoknya, Jin Xiang bergegas menuju Liu Feng dan berteriak. Liu Feng dikejutkan oleh teriakan tiba-tiba saat dia hanya melihat Lan Xuanyu. Berhenti, sebuah teriakan keras keluar. Bahkan Jin Xiang yang impulsif terkejut dan dia segera berhenti. Ji Hongbin berjalan mendekat. Melihat Raja Iblis mendekat, Jin Xiang langsung berkeringat dingin saat jantungnya berdebar 2 kali lebih cepat. Ji Hongbin mengangkat tangannya dan menunjuk ke Jin Xiang. Kamu meremehkan musuhmu dan cukup mudah tertipu untuk mempercayainya. Anda hanya menyalahkan diri sendiri. Wajah Jin Xiang memerah. Guruji, saya tidak senang. Jika ini benar-benar medan perang, Anda pasti sudah mati. Kamu pikir kamu masih punya waktu untuk membicarakan? Ji Hongbin menyatakan tanpa pengekangan apapun. Dia kemudian menoleh ke siswa lain dan berbicara dengan dingin, jangan perlakukan dunia simulasi sebagai palsu. Suatu hari,
Anda akan benar-benar bertemu musuh di dunia nyata. Jika Anda tidak dapat memperlakukan dunia simulasi sebagai medan perang nyata dan memperlakukan kehidupan yang Anda miliki di dalam sebagai kehidupan nyata Anda, saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda tidak akan hidup lama. Kalian semua tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan bertarung kalian. Anda juga harus pintar. Adapun hasil tes untuk tes tempur yang sebenarnya. Pertama, kelompok Lan Xuanyu, Liu Feng, dan Qian Lei. Ketika putusan diumumkan, seluruh kelas menjadi gempar. Faktanya, selain menghilangkan tim Lu Qianxun dan menyelinap serangan untuk menghilangkan tim Jin Xiang, tidak ada orang lain yang melihat mereka. Benar-benar underdog. Telah bersama selama beberapa bulan, semua orang sangat menyadari kekuatan Liu Feng dan Qian Lei. Bagaimana mungkin mereka menang? Bagaimana mereka mendapatkan tempat pertama? Namun kata-kata itu secara eksplisit diucapkan oleh Raja Iblis Chi Hongbin. Itu mencegah ketidakpercayaan dan tidak ada yang berani meragukan kata-katanya, membuat semua siswa memelototi tim Lan Xuanyu karena iri.